Halo teman-teman, balik lagi ke channel Lumiere Production di program Bos. Kali ini gue akan sharing cara bikin CV yang menarik supaya CV kalian lebih dilirik sama HRD. Simak terus! Oke teman-teman, jadi sebenarnya bikin CV yang menarik itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena sebenarnya kalian itu tinggal googling aja. Itu udah banyak banget contoh-contoh CV yang menarik. Tapi kadang-kadang kan ada yang harus bayar, kadang-kadang ada yang ada watermarknya. Nah, gue mau sharing nih ke kalian caranya bikin CV yang menarik supaya CV kalian lebih dilirik sama HRD. Mungkin CV gue juga bukan yang paling menarik ya, cuman paling enggak waktu gue nyari-nyari kerja, gue pakai CV ini sih lumayan banyak yang manggil. Nah, jadi menurut gue sih sebenarnya cara bikin CV yang menarik itu gampang. Kalian tinggal googling aja, kalian cari CV yang menurut kalian sesuai dengan kepribadian kalian dan sesuai juga dengan target perusahaan yang teman-teman lagi mau apply. Mungkin kalau teman-teman apply-nya ke perusahaan yang punya corporate color-nya banyak hijaunya, ya mungkin teman-teman cobalah pakai warna-warna natural, warna-warna hijau gitu ya. Atau mungkin warnanya, atau mungkin perusahaan yang kalian apply itu corporate color-nya warna abu-abu, warna merah, ya kalian mungkin bisa sesuaikan. Jadi gini guys, langkah pertama ya kalian udah harus tahu dulu ya, kalian itu mau kasih informasi apa aja di CV itu. Nah, kalian udah ngerangkum, entah kalian tulis, entah kalian ketik, itu paling nggak kalian udah ada bayangan, kalian mau menuangkan apa di CV itu. Oke guys, jadi kalau gue itu biasanya sih pakai Microsoft Word yang gampang-gampang aja. Jadi bener-bener nggak perlu skill khusus buat bikin CV yang menarik menurut gue. Jadi biasanya gue pakai Microsoft Word begini. Jadi gue ulangin ya. Pertama kalau gue itu kita pilih layout dulu, terus marginnya ini kita bikin narrow. Kenapa? Supaya lebih banyak gambar, lebih banyak informasi yang bisa masuk di CV ini. Terus abis itu gue selalu sering pakai text box. Jadi insert, terus pilih text box, yang simple text box aja. Terus gue akan bikin nama gue dulu. Bikinlah nama gue misalnya Bram Pratama. Bram Pratama, ini arahin ke atas. Nah, ini kalau gue udah pakai Words 2016 ya, jadi ada garis bantunya, lumayan membantu sih. Nah, terus kalian shape outline-nya dibikin no outline. Pilih shape outline, dibikin no outline. Nah, terus di sini di bold. Terus menurut gue ini spasi antar line-nya itu kebanyakan, jadi pilih yang di sini nih, paragraph spacing-nya. Ini gue remove space after paragraph. Terus gedein aja sampai yang menurut kalian sesuai. Menurut gue sih nama harus cukup besar ya, supaya menunjukkan kalian itu confident gitu. Oke. Nah, berikutnya kalian pilih foto yang menurut kalian itu kalian paling pede dengan foto itu gitu. Nah, kebetulan kalau gue sih di sini, ntar gue cari dulu ya. Gue kebetulan belum ada lagi nih foto yang update yang terlalu. Jadi gue harus cari dulu. Oke, gue punya nih foto yang nggak terlalu update, tapi gue lumayan pede sama foto ini. Soalnya kelihatannya profesional. Jadi dimasukin aja fotonya. Oh iya, teman-teman, ini ya, tiap kali ada gambar itu harus di lock aspek rasionya ya. Jangan sampai gepeng-gepeng gitu. Kalau gepeng-gepeng juga kan nggak bagus ya. Nah, ini teman-teman bikin agak ujungan dikit kali ya. Sampai mentok di spasi-spasi aja. Nah, sampai ujung di sini, terus ini agak kurang lebih dibikin disamain supaya line-nya itu segaris ya, gitulah ya. Ini kayak kegedean nih ya. Oke lah, gitu ya kurang lebih. Nah, terus teman-teman masukin lagi text box lagi.
di sini itu sama ya, tadi itu outline, shape outline-nya dibikin no outline. Terus di sini teman-teman bikin alamat teman-teman deh. Alamat teman-teman itu misalnya Jalan Sunter misalnya ya, Jalan Sunter Raya Blok ABC nomor 123 gitu ya, Jakarta Utara 14350 misalnya. Nah ini teman-teman bikin di sejajar sama yang atas nih, line yang atas. Oh ternyata ini bisa kedorong juga ke sini ya. Nah ini terus kalau gue sih lebih suka ini supaya ada pembedanya. Ini gue bikin italic nih. Ini gue bikin italic miring gini. Terus habis itu gue copy lagi, gue paste. Nah ini gue bikin jabatan gue saat ini. Nah ini gue biasanya masukin jabatan gue saat ini, misalnya sales department head gitu ya. Nah yang ini gue nggak italic, gue bold aja. Terus ukurannya gue gedein sedikit, ini segini sedikit biar rata gitu ya. Nah tuh kurang aja. Nah tadi ke spasi ternyata. Nah gini, ini judulnya kalian nih. Jadi kalau kalian belum terlalu nguasain pakai words dan text box, gue saranin sih kalian coba-coba aja terus ya sampai jadi seperti ini gitu ya. Pokoknya insert text box, terus si di format ini dia punya shape outline-nya dihilangin, dibikin no outline gitu ya. Terus kalau gue itu sukanya kasih batas di sini biasanya kalau gue. Nah, jadi di sini gue insert shapes, terus gue bikin line aja. Line biasa doang dari ujung ke ujung. Yang lurus ya, line-nya ya. Ini kayaknya mata gue silinder nih. Ini lurus nggak sih? Lurus kali ya. Nah, ini tinggal dibikin shape outline-nya, width-nya gue tebelin dikit. Misalnya bikin 4,5 deh ya, 6 kayak tadi kalau lebih terlalu tebel. Nah, terus itu dia misalnya kalau gue selalu memperhatikan. Nah, kalau gue bisa selalu memperhatikan perusahaan yang gue lamar nih. Kalau misalnya dia corporate color-nya banyak warna hijau misalnya, ini gue bakal bikin warna hijau mungkin ya. Nah ini tinggal di format, klik line-nya di format, terus shape outline-nya ini dibikin warna hijau misalnya gini. Hijaunya mana nih? Tergantung dia, kita anggapnya pakai hijau yang ini atau hijau agak tua lah. Nah yang ini. Oke. Setelah itu, oh ini guys, gue tuh pas enter sering ke bawah-bawah mulu. Jadi kita bikin semuanya itu text box maupun foto-fotonya kita wrap text. Kita pilih format wrap text in front of text semua aja ya. Garisnya pun kita bikin wrap text in front of text semua. Jadi pas gue enter ke bawah nih, oke. Terus kasih nomor HP, email, terus jadi kalian bisa cari di googling sendiri ya. Kalian bisa masukin aja tuh logo-logo ini. Kalau gue copy gue udah nyimpen sebelumnya, jadi gue punya logo-logonya ini guys. Nah ini kalian bisa masukin di sini. Nih, kalian kurang lebih ratain. Nah, terus ini juga diratain kurang lebih. Nah, kalau gue sih akan gue copy dari sini aja ya biar gampang ya, copy paste. Nah ini tinggal dimasukin di sini nomor gue misalnya plus 62 813
2 3 4 5 6 7 tuh. Nggak usah pakai italic lah yang ini ya, cuman mungkin di bold cakep lah ya, nggak usah di bold lah. Nah ini di sini guys. Terus emailnya nih, kalian tinggal masukin aja di sini emailnya, sama ya, misalnya bram.sanusi@gmail.com. Ini email gue guys. Nggak usah pakai kapital lah kalau email ya. Terus di tengah kan sini ada kanan dikit, itu kalian masukin untuk, ini udah rata belum yang kiri, yang kurang lebih lah ya, logonya yang rata lah. Nah ini kalian masukin deh Instagram kalian. Kalau gue sih masukin akun Instagram ya, karena menurut gue itu akan menunjukkan bahwa kalian up to date juga sama media sosial sama teknologi saat ini. Terus LinkedIn juga, apa ya, LinkedIn gue ya udah lama gue nggak update LinkedIn. Nggak apa-apa, ini gue copy aja. Kalau nggak salah LinkedIn gue Bram Pratama deh, ya anggaplah gitulah, Bram Pratama. Oh ya, jangan lupa kalau Instagram kan depannya harus ada @ yang ini ya, cet. Nah ini nih guys, informasi tambahan buat kalian konteksnya. Ini kayaknya kurang naik dikit ya, gue tuh agak terus juga dikit. Nah kurang kiri dikit. Nah terus ini lainnya gue copy paste lagi, gue bikin lagi di bawahnya sini, set. Nah supaya nggak monoton, warnanya gue pilih warna hijau lagi, tapi agak lebih muda dikit. Ini deh. Nah ini. Jadi nama kalian udah kasih tahu, terus alamat kalian udah kalian infokan juga, saat ini kalian bekerja sebagai apa juga, jabatannya itu juga sudah kalian input di sini. Ini foto yang kalian paling pede, yang paling kalian yang kalian cukup confident lah buat dipajang kalau di sini, dan yang pasti profesional look ya, usahain profesional look. Terus di sini itu konteksnya kalian, ini nomor HP atau nomor WhatsApp. Terus di sini ada email kalian, di sini ada Instagram kalian, di sini ada ya apapun lah yang kalian mau masukin di sini. Kalau kalian punya Facebook mau kalian masukin juga ya monggo, atau TikTok misalnya itu boleh juga masukin. Cuman kalau gue biasanya gue masukin cuman WhatsApp, email, Instagram sama LinkedIn. Jadi mereka udah tahu nih kalau mau ngontek kemana. Itu yang paling penting. Jangan sampai kalian kirim CV tapi nggak tahu, si HRD-nya nggak tahu kalau tertarik sama kalian harus kontaknya kemana. Setelah itu biasanya gue akan jelasin education gue nih, latar belakang pendidikan. Nah kalau gue itu selain pakai text box, gue juga sering pakai smart art. Contohnya kita pakai yang ini nih, kita pakai yang ini. Nah jangan lupa ini formatnya dibikin ini juga ya, wrap textnya. Sorry, dibikin in front of text juga supaya ini bisa kalian naik turunin. Nah ini dari ujung-ujung aja. Nah, misalnya kalau gue itu waktu itu SMA Jubilee misalnya. Tapi kalau bisa yang di atas, yang itu dulu deh guys, yang paling terbarunya. Jadi misalnya kalau gue itu S2 kak, kalau gue kan terakhir S2 itu gue di sini akan tulis Universitas Tarumanagara. Ya, kemudian di sini kalian masukin Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian di sini kalian tambahin satu baris lagi. Nah, ini kan di sini nih kalian harus desain, kalian harus promote dia supaya ini jadi tambahan garis ke warna ketiga. Itu misalnya itu saja SMA
Jubilee kemarin gua kan di situ. Nah, ini masukin tahunnya kali ya. Misalnya gua waktu di Untar itu kan dari tahun 2012 sampai 2014. Terus apalagi informasi yang perlu kalian sampaikan di situ. Di situ gua kan pokoknya informasi-informasi yang menurut kalian penting kalian masukin di sini semua ya. Nah, ini kan gua kebetulan magister teknik ya, Master of Engineering gitu ya. Nggak tahu deh bahasa bener apa salah, tapi paling gue bikin dulu aja. Terus majornya apa? Majornya misalnya perencanaan wilayah dan kota kan. Kalau gue perencanaan wilayah dan kota. Ya kalau nggak ini mau kalau biar seragam misalnya mau bahasa Indonesia semua, kita bikin bahasa Indonesia semua ya. Magister Magister teknik kita bikin bahasa Indonesia semua deh supaya seragam pendidikan. Terus kalian masukin lagi apa? IP-nya, IPK misalnya berapa ya? Misalnya 3,5 misalnya dari 4,0. Terus mungkin masukin juga tesis kalian. Tesisnya apa? Misalnya kalau gue udah agak lupa, tapi tesis gue kalau nggak salah judulnya studi preferensi pembeli rumah pertama di Bekasi. Ini rapin ya tadi kalau ada salah-salah typo gini. Nah, terus sama untuk yang berikutnya juga kalian masukin tuh. Gua waktu itu kan 2007 sampai 2011. Jadi formatnya disamain ya guys sama yang di atas ini. Nah, di sini kalian masukin juga sarjana teknik gitu kan. Terus majornya apa? Major tuh jurusan ya, itu nggak apa-apa lah. Terus aja major dulu ya gitu ya. Teknik sipil kalau gua kan yang satunya teknik sipil. Terus di sini IPK-nya berapa? Misalnya 3,4 dari 4,0 misalnya ya. Nah, terus skripsinya apa nih? Skripsinya studi evaluasi SHMS jembatan. Gue lupa lah pokoknya ya, nama nggak penting nama skripsi gue, tapi ya sesuaikan nama skripsi kalian. Dan Suramadu. Oh ini tadi gak habis diedit, kurang di panjangnya ya. Terus habis itu yang SMA ini jangan lupa ya, ini kalian pilih yang desain, terus kalau dimasukin ke dalam itu pilih yang dimod. Kalau tadi dikeluarin promote, kalau itu dimod ya. SMA Jubilee misalnya apa yang mau kalian tulis itu, major IPA misalnya gitu. Terus kalian pernah apa? Kalau kalian punya prestasi di SMA itu ya kalian masukin aja prestasi kalian apa. Misalnya kalau gue waktu itu gue pernah jadi the most outstanding student in mathematics Repo. Nah ini udah jadi kan, tinggal kalian ganti warnanya. Mau ganti warna agak lebih ke hijau misalnya. Nah misalnya yang ini ya agak ke biru, ada hijaunya, kayaknya sih menarik nih kayaknya nih. Sorry, gue nggak suka ada warna putih di tulisan warna putih, kadang-kadang suka kurang jelas. Jadi gue akan bikin warnanya di warna hitam semua. Oke, terus yang di judul ininya universitas atau SMA-nya itu gue bold supaya lebih menegaskan, supaya lebih kelihatan gitu ya informasi yang lebih pentingnya. Nah gitu kan. Nah terus berikutnya apa? Berikutnya kalau gue itu otomatis pasti bikin pengalaman kerja. Kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, berarti teman-teman lanjutin ke yang lain ya, lanjutin ke hal yang lain ya. Biasa kalian pilih
lambangnya lagi, terus kalian rapihin di sini, terus tinggal copy paste aja. Jadi tinggal main-main copy paste aja sebenarnya, gampang kan? Di sini misalnya bahasa Indonesia sih pengalaman kerja gitu ya. Pengalaman kerja, kalau bahasa Inggrisnya work experiences. Nah, ini kurang lebih udah rapi gini. Nah, teman-teman masukin lagi deh di sini. Gue suka pakai smart art lagi. Kali ini gue coba pakai smart art yang ini misalnya. Jangan kaget, pokoknya kalian klik aja ini, terus kalian klik format, kalian klik yang di sini, wrap text. Bentar, ini salah guys, klik text in front of text. Nah, kalian tinggal turunin ke bawah, jangan panik. Nah, kelebihan pilihan Nero itu kalian bisa sampai paling bawah gini guys. Lebih banyak info yang bisa masuk ya kan, makanya itu gue suka yang Nero. Nah, ini di sini gue suka tulisin tahunnya. Kalian pernah magang pun masukin aja. Kalau gue nih misalnya di sini gue tulis tahun 2011, itu gue misalnya pernah kerja di PT misalnya maju terus pantang mundur, terus tahun 2012 sampai 2015 itu misal gua di PT Positive Thinking, terus tahun 2016 sampai sekarang itu misalnya gua kerja di PT Selalu Senyum Selalu Gembira. Tuh. Nah, ini kan kurang gitu rapi ya. Kalian desain aja. Ini kalian klik aja, terus tinggal tulisannya ini kalian kecilin aja tuh. Sini sampai kalian besar yang kalian mau nih, sampai besarnya itu sesuai yang kalian mau. Nah, terus di sini di bawah PT ini ya, di sini kalian tinggal enter, terus kalian desain, kalian demote atau tekan tab itu bisa sekali. Kalian tulis misalnya di sini kalian sebagai apa nih? Magang misalnya. Terus aja magang di sini nggak apa-apa. Magang. Atau bahasa kerennya kan internship gitu ya. Internship. Terus job desk kalian itu apa? Misal job desk kalian di situ membantu administrasi keuangan misalnya. Nah, kalau udah selesai, kalian klik di luarnya si smart art ini, pilih desain, change color lagi. Misalnya kalian mau pakai colornya yang ini atau yang ini. Tapi kalau kalian udah suka warna-warni, boleh juga lah begini lah ya. Nah, ini tinggal warnanya aja kalian. Tinggal tulisannya aja kalian ganti colornya lagi. Terus kalau gue itu paling suka kalau nama PT-nya itu ditebelin ya. Setiap judul-judul ini ditebelin, di bold maksudnya. Nah, kita masukkan. Terus kalian enter di sini, masuk ke halaman kedua. Nah, terus apalagi yang perlu ada di sini? Menurut gua kalau kalian punya prestasi, kalian masukin tuh prestasi kalian. Ini di copy. Kalian cari aja logo sendiri ya lagi. Ini kalau gue pakai logo ini di sinilah. Terus tinggal copy paste aja nih. Ini di copy, di sini di paste lagi. Terus kalian masukin prestasi ya atau achievement lah ya. Ya sebaiknya sih bahasanya satu bahasa aja, bahasa Indonesia semua. Jadi di sini prestasi ya. Prestasi atau pencapaian atau apalah prestasi, misalnya pemenang inovatif
Innovation Awards tahun berapa, misalnya 2016 misalnya. Masukin aja prestasi yang menurut kalian sebuah pencapaian di hidup kalian masukin aja. Kalau nggak ada ya di skip, tapi kalau ada ya masukin gitu ya. Misalnya kalian pas SMA itu pernah ikutan olimpiade kimia gitu, atau olimpiade matematika, tulis aja di sini olimpiade matematika misalnya pencapaian kalian 50 besar, 100 besar nggak apa-apa, 100 besar misalnya. Pilih logonya sesuai ya guys ya. Ini gua lagi buru-buru aja pilihnya. Pernah itu ya, juara tenis misalnya, juara tenis region Jawa Barat misalnya. Masukin aja. Nanti ini gambarnya dicari ya guys ya, gambar logo raket tenis. Tinggal di googling aja sih. Nih gua dapet nih logonya nih. Tuh, nanti kalian bisa cari logo yang lebih bagus ya. Kalau gua memang kebetulan dapetnya ini, tapi ya ini lah. Nah ini, nah terus apalagi sih biasanya harus masuk itu pengalaman organisasi ya, kalau ada ya. Gue sih nggak terlalu banyak pengalaman organisasi gua, cuman ya seadanya juga masukin aja pengalaman organisasi. Nah di sini nggak apa-apa kalian. Kalau gue suka pakai smart art lagi ya, soalnya tampilannya lumayan bagus. Misalnya pakai yang ini kali ini. Jangan lupa diklik smart artnya, format, pilih ini wrap text. Duh, belum diklik lagi, sorry. Klik format, line wrap text, in front of text. Kalian turunin. Misalnya kalian pernah masuk di himpunan, mahasiswa jurusan teknik sipil tahun berapa, 2007. Kalau udah tinggal tulisannya dikecilin aja ya, ini kayak kegedean, disesuaikan aja, dikecilin. Oke, ini nggak usah lah. Misalnya cuma 3 ya nggak apa-apa, ini tinggal di kalian atur supaya sorry nggak kalian kecilin ya. Nah ini warnanya tinggal desain lagi, change color lagi. Misalnya kalian yang ini warnanya, terus kalian bikin jadi warna hitam tulisannya, kalian bold semua, cet. Nah, terus apa lagi? Kalian juga bikin di sini informasi tambahan. Kalau gue di sini suka pakai shapes yang ini, pentagon atau hexagon. Gue suka pakai teks hexagon. Ini bikin teks hexagon kurang lebih ya beginilah. Nah terus kalian tinggal klik kanan, add text aja nih. Misalnya terus di sini hobi, tuh kan. Terus misalnya hobinya apa? Membaca, membaca. Terus apalagi? Futsal misalnya, basket. Ya, ini seputar kalian aja. Apalagi main game. Apa ya? Terus di sini terus yang judulnya di bold aja nih. Nih copy paste lagi, masukin di sini nih guys. Nah ya kelihatan rapi gitu ya. Apalagi sih selain hobi, misalnya kemampuan bahasa kan, kemampuan bahasa di sini kalian saja Indonesia, Inggris. Kalau kalian bisa bahasa Prancis, kalau kalian bisa Mandarin gitu ya, di copy paste lagi aja. Terus kali ini masukin di atas ini misalnya, ini biar menarik aja. Gimana sih yang menurut kalian menariknya, taruh di mana? Terus yang rapi,
ya jarak antara heksagonnya sama. Apalagi skill, misalnya skill, apa skill kalian? Misalnya kalian bisa pakai Microsoft Office, nggak apa-apa harusnya Microsoft Office. Terus kalian bisa pakai apa lagi? Microsoft Project, misalnya Microsoft Project. Kalian bisa pakai software apa? AutoCAD misalnya. Terus personality misalnya ya. Personality itu apa bahasa Indonesia ya? Ya nggak apa-apa lah, terus personality lah ya. Personality misalnya kalian apa? Pekerja keras misalnya, suka menolong, loyal misalnya gitu. Terus kalau gue biasanya gue tambahin satu lagi nih guys di sini. Aduh guys, ini gue ada kesalahan, agak terlalu kanan. Nggak masalah, kalian tinggal klik ini. Kalian tinggal klik ini, pindahin kiri sedikit. Terus ini pindahin kiri lagi sedikit. Ini ke sini. Ya dirapiin dulu lah dikit-dikit guys. Ini sini. Sini. Tambahin moto misalnya, ya enggak? Moto. Kasih tanda petik ke sini. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tinggal kalian, tergantung selera. Kalau gue sih suka warnanya diubah ya, double klik. Terus kalian pilih ini, misalnya warna awalnya warna hijau misalnya. Terus yang ini kalian bikin warna kuning misalnya. Yang ini kalian bikin warna orange. Ini bikin warna apa lagi nih, abu-abu. Ini warna biru. Oke, jadi menurut gue ini udah lumayan menarik ya. Tuh, kalau kalian bisa lihat di sini, ya nggak sih, lumayan menarik lah ya. Nah ini, nah paling enggak sih dengan CV yang model begini, gue itu udah beberapa kali sih lumayan bisa menarik perhatian HRD ya. Jadi gini guys, gue sama Ayu kan sering banget tuh dapat CV dari calon karyawan baru yang mau interview. Nah itu tuh banyak banget yang CV-nya itu bener-bener standar, bener-bener pakai Microsoft Word-nya cuma tulisan doang, ngetik tulisan, terus ya nggak ada warna apa-apa, nggak ada logo macem-macem, nggak ada foto. Jadi menurut gue sih kalau CV yang seperti itu tuh agak standar. Nah kalau kalian bikin CV yang menarik, yang lebih banyak warnanya, ada fotonya, ada logo-logo ininya, itu akan menunjukkan kalian niat gitu ya untuk masuk ke perusahaan itu, dan kalian juga menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang kreatif dan mau usaha gitu. Nggak bikin cuma sekedarnya doang. Itu menurut gue pribadi sih. Jadi mungkin dari gue sekian aja. Kalau dari teman-teman ada yang nanya atau kurang jelas, mungkin kalian bisa komen di bawah atau email juga ke gue. Nanti gue coba jawab sebisa gue. Oke guys, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.